Selamat pagi bagi kita semua. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan siraman rohani pagi di pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur untuk berkat yang telah kami terima di pagi hari ini Tuhan. Dan kami mau disapa oleh firman-Mu. Berkuasalah melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat menerima dan dihidupi oleh firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 97 ayat 10. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Bencilah kejahatan. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak dan pulau-pulau bersukacita. Betapa tidak? Karena Tuhanlah yang menciptakan seluruh bumi dan beserta isinya, sehingga seluruh ciptaannya layak dan patut untuk memuji Tuhan. Dia adalah Alfa dan Omega, yang mula dan akhir. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, konteks dari nats ini berkaitan dengan nyanyian pujian bagi keagungan Raja. Dia adalah Tuhan semesta alam. Allah adalah omni, maha bagi seluruh ciptaannya. Dia adalah Allah yang omnipresent, maha hadir. Allah yang omniscience, maha tahu. Serta Allah yang maha kuasa, omnipotence. Tuhan adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan dari seluruh Tuhan. Dia adalah maha kehidupan. Kekasih Kristus, lihatlah yang diciptakannya serta kedahsyatan dari ciptaannya. Kendati awan kelam sekeliling, tapi tumpuan tahtanya adalah hukum dan keadilan. Api yang menjalar sekelilingnya dapat menghanguskan para lawannya. Kilat yang menerangi dibuatnya, sehingga bumi melihatnya gemetar. Gunung yang menjulang dibuatnya luluh seperti lilin. Ya, Allah melalui langitnya akan memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Kekasih Kristus, makna apa yang dapat kita petik dari nats yang mengarahkan setiap orang percaya mengasihi Tuhan? Membenci kejahatan. Dan Allah tetap memelihara orang yang dikasihinya, serta melepaskan dari tangan orang-orang fasik. Siapakah yang dimaksud orang-orang fasik? Mereka adalah yang menduakan serta mendukakan Tuhan melalui ibadah yang tidak benar, ibadah palsu, yaitu yang mengandalkan diri serta kemampuan dan yang ada padanya. Dan demikian juga yang mengandalkan kekuatan dunia dengan segala kuasa-kuasa yang ada, sehingga dia menjadi takluk dan budak daripada kuasa tersebut. Merekalah pelaku-pelaku kejahatan yang disebut Tuhan untuk dibenci, oleh karena mereka telah mencemarkan tubuh, hidup, waktu dan kesempatan yang diberikan Tuhan, dan bahkan mengarahkan orang lain untuk menyimpang dari hukum dan aturan Tuhan, meniadakan dan bahkan menghina Sang Penciptanya dengan membuat baginya ilah yang menjadi kekuatan yang dianggapnya dapat memberinya kebahagiaan. Kekasih Kristus, inilah yang diingatkan oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Kendati ada kekuatan, kekuasaan atau apapun yang ada dalam kehidupan ini, namun semuanya terbatas. Ibarat gunung yang menjulang kokoh, namun ketika gunung meletus, maka dia akan hilang dan menjadi kenangan. Ketika Nimrod hendak membangun menara Babel, maka kilat dan api Allah mencerai-beraikan serta mengacaukan, dan bahkan api murka Allah menghanguskan para musuhnya. Kekasih Kristus, untuk itu cobalah mengingat peristiwa Allah besertamu ketika engkau diluputkan, dilepaskan dari lembah dosa dan kematian. Sebutlah satu persatu dalam hatimu. Sebagaimana Allah telah memelihara hidupmu serta melepaskan dari tangan orang fasik,
Dapatkah engkau menyatakan serta menyaksikan dan bahkan menjadi komitmen dalam hidupmu? Betapa Allah itu baik. Betapa besar kasih dan anugerahnya dalam hidupmu. Betapa hingga saat ini engkau masih beserta dengannya. Ingat Eben Ezer. Betapa tuntunan dan pedomannya menolong dan mengarahkan hidupmu agar tetap setia, taat, berserah, dan bahkan menjadi persembahan hidup bagi Tuhan. Oh, alangkah baik dan sungguh besar kasih-Nya. Karena itu, hidupilah rancangan dan rencana kasih Tuhan dengan hidup dalam kebenaran, serta bersyukur dan bersukacitalah dalam kekudusan firman-Nya yang menjadi pelita dan tongkat dalam perjalanan hidupmu menuju kebenaran hidup hari ini, esok, dan masa kekal. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari yang indah ini, Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu di pagi hari ini agar kami membenci kejahatan. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kami, menghidupi kami, dan memberikan pengharapan kepada kami, sehingga kami terpanggil menjadi orang-orang yang dipelihara dan menjadi orang-orang yang memelihara sesama kami dan melepaskan dari tangan-tangan orang jahat dan orang-orang fasik. Biarlah kiranya firman yang kami dengarkan di pagi hari ini memampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah juga satu hari ini dalam berbagai ragam aktivitas kami, baik dalam pekerjaan, perjalanan, atau segala rencana dan pemikiran, atau mungkin saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Yang dalam duka, Tuhan memberikan peneguhan. Yang di dalam ditimpa bencana yang berbagai ragam, Tuhan memberikan pertolongan. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan seluruh hidup kami. Terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Rohul Kudus menyertai-Mu. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berkarya untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom.